sekolah minggu, meskipun masih secara online ya, tapi kakak harap adik-adik di rumah tetap mengikuti ibadah dengan semangat. Untuk mengawali ibadah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur karena ada waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah melalui pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan akan memberkati dan menghormat bagi nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, hatiku penuh nyanyian. Silakan adik-adik di rumah berdiri, ikuti gerak dan lagunya ya. Pertama kali dengar firman Tuhan. Salam, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian? Doa kakak kalian baik-baik, sehat, dan tetap semangat ya mengikuti ibadah meskipun dari rumah saja. Adik-adik, kalian pasti kangen ya
mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja, bertemu teman, sahabat, dan guru-guru sekolah minggu. Sabar dulu, semua ada waktunya. Saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung karena pandemi COVID-19 yang masih kita alami. Bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia. Nah, hari ini sebelum kakak cerita, ayo duduk tenang, arahkan perhatian kalian. Sudah siap? Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ibadah ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami untuk mengerti firman Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kalian lihat gambar apa yang ada di samping kakak? Masih ingat cerita Alkitab tentang apa? Iya, benar adik-adik. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Kisah orang Samaria yang baik hati. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 35. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Adik-adik, bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan video tadi? Luar biasa ya, seorang Samaria yang menolong orang lain yang sedang menderita. Dan tentunya kita juga merasa sedih karena ia dirampok dan disiksa sampai hampir mati. Kemudian dia dibuang begitu saja di tengah jalan. Sebelumnya orang yang menderita ini dilewati oleh seorang imam, lalu seorang Lewi. Kedua-duanya sama sekali tidak memberikan pertolongan. Nah, adik-adik, mari kita teladani orang Samaria tadi, selalu mengasihi sesama, teman di lingkungan sekolah, di lingkungan gereja, ataupun di lingkungan rumah. Meskipun kita berbeda, beda agama, beda bahasa, beda suku,
Ada suku Bugis, suku Jawa, suku Toraja, suku Manado, atau suku Dayak, dan masih banyak lagi. Suku Dayak saja juga berbeda-beda bahasanya ya. Wah, luar biasa, Tuhan menciptakan berbagai perbedaan agar kita bisa hidup rukun, peduli, menghargai, saling menolong, terlebih lagi agar kita saling mengasihi atau sayang kepada teman. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab yang kami dengar hari ini, mengajarkan kami untuk selalu mengasihi dengan peduli, selalu menghargai, dan menolong orang lain. Tolonglah kami, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukan firman-Mu setiap hari. Ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, demikian cerita Alkitab hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita-cerita Alkitab menarik lainnya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur padamu Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Berkati anak-anak yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, tanganku kerja buat Tuhan. mendengarkan cerita firman Tuhan dan memberikan persembahan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kakak akan pimpin kita dalam doa ya, adik-adik. Boleh kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pada saat siang hari ini kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji nama-Mu, kami juga sudah mendengar cerita firman-Mu, dan kami juga boleh memberikan persembahan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan tolong adik-adik kami yang di rumah, dalam mereka belajar, dalam mereka bermain, biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi adik-adik kami. Demikian juga dengan orang tua mereka, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom.